Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama mari kita memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42 yang demikian firman-Nya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita sadari bahwa pada kita setiap umat kepunyaan Tuhan diberikan tugas, tanggung jawab untuk mengabarkan karya keselamatan kepada orang lain. Ya, perlu kita pahami dan kita sadari dengan benar bahwa kita bukan saja diminta untuk menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi juga mewartakan keselamatan yang sudah kita terima itu kepada orang lain. Tentu, yang diharapkan oleh Tuhan dari hal itu adalah supaya keselamatan itu bisa diterima oleh semua orang. Karena pada prinsipnya Tuhan mencintai semua orang. Karena pada prinsipnya Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Nah, sekarang ketika kita sudah menyadari bahwa di dalam diri kita ada tugas untuk mengabarkan, mewartakan karya keselamatan Allah itu kepada orang lain. Mari kita berpikir, kemana kita akan pergi? Kapan kita akan pergi kepada mereka? Bagaimana kita akan mewartakan karya keselamatan kepada orang lain? Tentu banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan. Pada akhirnya orang akan ada pada satu titik di mana orang akan berani dan tidak berani. Tentu menjadi berani itu memerlukan sebuah proses. Tidak serta-merta lalu orang menjadi berani. Tentu untuk menjadi mampu itu memerlukan proses. Tidak serta-merta kita lalu menjadi mampu untuk mengerjakan tugas itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berani, ketika kita mampu, kadangkala masih ada terfikir dalam diri kita, apakah kita akan diterima? Apakah berita atau kabar yang hendak kita sampaikan kepada orang lain itu akan diterima dengan baik oleh orang lain? Kekhawatiran itu seringkali muncul di dalam diri kita. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan hari ini dalam ayat 40 secara khusus, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Jadi sebenarnya ketika kita pergi kepada orang, menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan damai sejahtera, menyatakan kasih kepada mereka, sebenarnya yang hadir bukan hanya kita, yang pergi bukan hanya kita, tetapi juga Tuhan. Ketika orang itu menyambut kehadiran kita, maka sebenarnya bukan cuman kita yang disambut, tetapi juga Tuhan. Oleh karena itu kekhawatiran kita untuk penolakan, apakah kita nanti akan diterima atau ditolak, tak perlu juga terlalu membebani kita, sehingga kita tidak pergi untuk melaksanakan tugas. Karena ketika pun kita ditolak oleh mereka,
yang ditolak sebenarnya bukan kita, tapi Tuhan yang mengutus kita. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini memberikan satu penguatan yang sangat penting kepada kita, setiap orang yang bersedia mengerjakan tugas untuk mewartakan karya keselamatan Allah kepada orang lain. Menguatkan kepada kita. Nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Karena kita pergi untuk Tuhan, kita pergi atas nama Tuhan, kita pergi bersama-sama dengan Tuhan. Pergi mewartakan kabar sukacita kepada orang lain. Hal yang kedua, yang menarik buat saya adalah bagaimana Tuhan mengajak serta setiap orang untuk mendukung orang-orang yang mengerjakan tugas pewartaan ini. Oleh karena itu, kalau kita mencermati di ayat 41 dan 42, bagaimana bantuan itu, bagaimana dukungan, bagaimana penerimaan itu mendatangkan berkat kepada setiap orang yang mau menerima. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi, orang yang diutus sebagai nabi, orang yang diutus untuk mewartakan kabar keselamatan, orang yang diutus untuk mewartakan damai sejahtera akan menerima upah, berkat dari Tuhan. Tetapi bukan cuma mereka yang menerima berkat. Bukan cuma kita yang mau pergi saja yang menerima berkat. Tetapi mereka yang mau menerima pun, mereka yang mau menolong pun, mereka yang mau mendukung pun juga akan menerima berkat. Dari sini saya menangkap ada satu kesempatan yang baik. Ketika kita berani, ketika kita merasa mampu, merasa berani untuk mewartakan kabar keselamatan, pergi. Kabarkan keselamatan itu kepada orang lain. Tetapi ketika kita belum merasa berani, belum merasa mampu, maka dukung orang-orang yang pergi, orang-orang yang berani, orang-orang yang mampu untuk mewartakan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Karena berkatnya juga akan diterima kepada mereka yang mendukung. Mereka yang mengerjakan akan menerima berkat, mereka yang mendukung juga akan menerima berkatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sesuatu yang menarik untuk kita renungkan hari ini. Apa yang bisa kita perankan? Apakah kita akan menjadi orang yang melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan? Maka kita akan menerima berkatnya. Apakah kita juga akan menjadi orang-orang yang mendukung kepada orang-orang yang mengerjakan tugas dari Tuhan? Kita pun juga ada berkatnya. Oleh karena itu, satu hal yang singkat mungkin perlu kita pikirkan. Kalau kita tidak bisa melaksanakan, setidaknya jangan menghambat, jangan menghalang-halangi orang-orang yang sedang melaksanakan tugas. Sebaliknya, dukunglah mereka, orang-orang yang melaksanakan tugas dari Tuhan. Karena dengan begitu, kita akan menerima berkat yang sama dengan orang-orang yang melaksanakan tugas dari Tuhan. Pilihannya ada pada kita. Mau melaksanakan tugas mewartakan kabar keselamatan, luar biasa. Itu yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau belum berani, belum mampu, setidaknya berikan dukungan kepada mereka. Bukan sebaliknya, menghambat, menghalang-halangi, mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan tugas pelayanan kepada Tuhan. Dengan begitu, kita akan menjadi bagian
dari tim kerja Allah, mengabarkan keselamatan, melayankan kasih kepada orang lain. Selamat memilih peran dan selamat memainkan peran, baik sebagai orang yang melaksanakan tugas maupun juga orang yang mendukung orang-orang yang melaksanakan tugas. Tuhan memberkati. Amin. Para pradataning pasamuan, saestu sampun kangen kalian sedaya pasamuan lan kepengin pinanggih wonten ing papan pangibadah, nindakaken pangibadah sesarengan. Sinaosa mekaten awit kawontenan kita ingkang dereng langkung saking pandemi menika, mila kita kedah tetep sabar rumiyin nengga swasana ingkang pinesti sampun sae. Sinambi nengga kula kepengin kita sedaya sami nggatosaken menapa kemawon ingkang kedah kita lampahi nalika mangke kita sampun sami saged nindakaken pangibadah wonten ing gedung gereja. Tayangan video menika dados gambaran kados pundi mangke pangibadah badhe kita lampahi sesarengan. Gusti mugi berkahi kita sedaya. Amin. Jemaat datang secara teratur dengan tidak bergerombol. Jemaat berangkat dari rumah dengan menggunakan masker masing-masing. Face shield atau penutup wajah belum dipakai. Akan ada majelis yang siap menyambut kedatangan jemaat dan mempersilahkan jemaat satu persatu mencuci tangan di tempat yang sudah disiapkan.
Satu persatu, jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya. Batas 37,5 derajat, jemaat boleh beribadah, dan apabila lebih dari itu, maka jemaat akan dipersilahkan pulang. Di dalam gedung gereja, jemaat akan disambut oleh majelis dan akan menempatkan jemaat di tempat duduk dengan menjaga jarak yang baik. Satu kursi panjang hanya boleh ditempati oleh 2 orang jemaat saja. Setelah duduk, jemaat melepaskan maskernya dan memakai pelindung wajahnya yang sudah dibawa dari rumah. Pelindung wajah ini dipakai oleh jemaat sepanjang ibadah berlangsung. Saat memberi persembahan, kantong tidak akan diedarkan, tetapi jemaat maju satu persatu memasukkan persembahan pada kantong atau kotak yang disiapkan. Semua wajib memakai pelindung wajah, termasuk juga majelis di tempatnya. Saat peribadatan selesai, semua jemaat berdiri di posisinya masing-masing. Saat ibadah selesai, tidak dilakukan prosesi salaman. Pemimpin ibadah dan majelis akan berdiri di depan dan memberikan hormat dengan menundukkan badan. Begitu juga jemaat menyambut dengan menundukkan badan dan kembali duduk. Jemaat kemudian melepaskan pelindung wajah dan memakai kembali maskernya untuk bersiap-siap pulang. Saat masker sudah dipakai, jemaat boleh pulang dengan teratur dan tidak berdesak-desakan melewati pintu keluar yang sudah disiapkan.